Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul konseling karir. Adapun anggota kelompok kami dari kelompok 4, yang pertama ada Siti Rodina Aisyah Siregar, yang kedua ada Fitria Ananda, yang ketiga ada Rabita Minfatli Putri, dan yang keempat ada Mawaddah. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fitria Ananda, penjelasan kedua oleh Saudari Mawaddah, penjelasan ketiga oleh Saudari Rabita, dan penjelasan keempat oleh Saudari Siti Rodina Aisyah Siregar. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi hasil diskusi kelompok kami. Konseling karir. Sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18, terjadilah revolusi industri secara besar-besaran di Inggris. Dampak dari revolusi industri tersebut terjadilah perubahan besar-besaran dalam tataran kehidupan manusia, terutama sekali dalam hal sektor dunia kerja. Berbagai jenis pekerjaan baru pun bermunculan dari berbagai bidang sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi generasi pencari kerja. Sebaliknya, ada di antara anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dari perubahan sistem kerja dari manual kepada pemakaian alat-alat teknologi, sehingga tidak sedikit menutup lapangan pekerjaan yang telah ada. Kondisi ini merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada tataran kehidupan manusia, terutama sekali dalam hal dunia kerja. Untuk menjawab tuntunan perubahan lapangan pekerjaan yang ada, akan terjadi berbagai persoalan dalam penempatan dan pengisian sederetan porsi peluang kerja yang ada. Di satu sisi ini merupakan sebuah peluang yang perlu disikapi. Akan tetapi di sisi ini lain terjadi berbagai benturan dalam mengisi formasi kerja yang ada tersebut. Di antaranya yang pertama, minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja untuk mengisi formasi kerja yang ada, sehingga hal ini akan menimbulkan kebingungan individu untuk mendapatkan pekerjaan. 2. Terjadi ketidaktepatan dalam menempatkan seseorang pada sebuah porsi kerja. Ketiga, ketidakcocokan antara potensi yang dimiliki dengan penempatan kerja. Yang keempat, kurangnya pengetahuan dan keterbatasan data serta informasi untuk menempatkan seseorang dalam posisi yang tepat. Yang kelima, perlunya sebuah perubahan dan penyesuaian terhadap dunia kerja yang baru dimasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bimbingan dan konseling karir. Bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses-proses, teknik-teknik, atau layanan-layanan yang dimaksud untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Secara lebih tegas ditambahkan W.S. Winkel dan Sri Hastuti bahwasanya bimbingan karir merupakan salah satu bidang pengembangan dalam bimbingan dan konseling. Bidang ini diberikan kepada klien untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya, sehingga tercipta suasana sinkronisasi antara jenjang pendidikan yang ditempuh dengan berbagai kemungkinan pekerjaan yang akan direncanakan. Menurut UNESCO, bimbingan dan konseling karir merupakan kegiatan yang membantu lulusan dalam memilih tempat kerja. Penjelasan selanjutnya tentang tujuan bimbingan dan konseling karir serta pekerjaan. Karir dan pekerjaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak alasan dan tujuan yang sangat fundamental mengapa seorang harus bekerja dan meniti karir dalam kehidupan, diantaranya yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hidup, seorang memiliki kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang paling mendasar adalah ada sandang, pangan, dan papan. Jadi, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, seorang harus bekerja dan memiliki karir. 2. Tujuan sosial masyarakat. Melalui pekerjaan dan berbagai karir yang ada akan berimplikasi kepada pemenuhan berbagai kebutuhan seseorang. Dengan ini, berarti setiap pekerjaan, prinsip dasarnya adalah tuntutan sosial masyarakat. Artinya, semakin banyak tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan melahirkan peluang kerja dan karir baru, sehingga berbagai kebutuhan yang dimaksud semuanya akan berimplikasi terhadap sebuah profesi baru. 3. Mencari kepuasan psikologis.
Kebutuhan hidup manusia bukan hanya sebatas kebutuhan materi dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, alat komunikasi, media, dan berbagai fasilitas lainnya. Akan tetapi, manusia juga memiliki kebutuhan psikologis yang mesti dipenuhi. Jika terabaikan, akan berimplikasi kepada fisik seseorang. Bekerja dan berkarir merupakan panggilan hidup yang akan membawa kepada terpenuhinya kebutuhan psikologis. 4. Status sosial di masyarakat. Melalui sebuah pekerjaan yang digeluti oleh seseorang individu akan melahirkan kepercayaan diri, meningkatkan harkat dan status sosial di masyarakat. Yang kelima, pembangunan. Tujuan yang amat mendasar dari suatu pekerjaan adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Setiap kelahiran sebuah profesi akan berimplikasi terhadap sebuah kemajuan dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabita Min Fadli Putri dengan NIM 0306192145. Di sini saya akan membahas tentang fungsi bimbingan dan konseling karir serta perlunya bimbingan dan konseling karir. Yang pertama, fungsi bimbingan dan konseling karir. Fungsi bimbingan dan konseling karir ada 5. Yang pertama, pemahaman. Fungsi pemahaman ini menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok yang mendapatkan pelayanan. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini menghasilkan kondisi terhindarnya individu atau kelompok yang mendapat pelayanan dari berbagai masalah yang mungkin akan timbul. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu pengentasan. Fungsi pengentasan ini menghasilkan kondisi terentaskannya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang mendapatkan pelayanan. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini menghasilkan terpelihara dan terkembangkannya potensi-potensi baik yang ada dalam diri individu yang akan berimplikasi terhadap kesuksesannya dalam pemilihan serta dalam menjalani karirnya. Yang kelima adalah fungsi advokasi. Fungsi ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap pengingkaran hak-hak atau kepentingan pendidikan atau perkembangan yang dialami oleh klien. Selanjutnya kita masuk kepada materi perlunya bimbingan dan konseling karir. Bimbingan dan konseling karir diperlukan oleh setiap individu. Kepentingan itu digunakan untuk yang pertama, memiliki pemahaman diri yang terkait dengan pekerjaan. Misalnya, pemahaman terhadap minat, kepribadian, dan kemampuan yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetisi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Yang keempat, memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karir masa depan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir seperti mengenali ciri-ciri pekerjaan, prospek pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan kesejahteraan kerjaan. Yang keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merencanakan masa depan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, membentuk pola-pola karir. Yang kedelapan, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Yang kesembilan, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirudinasya Siregar dengan NIM 0306191137. Di sini saya akan menjelaskan istilah dalam bimbingan karir. Yang pertama, vocation, yaitu suatu okupasi dengan komitmen yang tinggi dari pekerja. Yang kedua, occupation atau jabatan, yaitu sekumpulan pekerjaan yang mempunyai tugas-tugas yang saling berhubungan. Yang ketiga, pekerjaan atau job, yaitu sekumpulan tugas dan kedudukan yang memiliki kesamaan kewajiban dan tugas-tugas pokok dalam suatu organisasi atau lembaga. Unit berorientasi dengan tugas dan hasil. Yang keempat, tugas atau teks, yaitu kinerja atau untuk kerja yang dibutuhkan dalam bekerja. Yang kelima,
atau yang terakhir yaitu kedudukan atau position, yaitu sekelompok tugas-tugas yang diselenggarakan oleh seseorang, dibayar dan tidak bersifat pribadi. Oke, terima kasih, cukup sekian dari saya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang salah, saya perwakilan dari kelompok kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.